Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Rizky, mahasiswi STMIK Hang Tuah Pekanbaru, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2007-2009. Pada video ini, saya akan mendemokan sistem pakar berbasis web yang telah dibuat sebelumnya sebagai hasil skripsi dan juga persyaratan untuk memenuhi sarjana S1 Program Studi Sistem Informasi pada STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Diawali dengan judul yakni Sistem Pakar Pemilihan Produk Simpanan menggunakan metode backward chaining pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Pekanbaru. Adapun metode yang saya gunakan yakni backward chaining dengan bahasa pemrograman PHP, framework dari CI dan juga MySQL sebagai database-nya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, merancang dan membuat sistem pakar pemilihan produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah berbasis web di BTN KC Pekanbaru. Membantu calon nasabah untuk menghemat waktu dan memutuskan secara cepat produk simpanan apa yang akan dibuka sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, membantu customer service menghemat waktu pembukaan rekening dan menghindari penumpukan antrian karena calon nasabah sudah menentukan pilihan produk simpanan yang akan dibuka sebelumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat bagi diri saya sendiri atau penulis, menerapkan teori-teori yang telah diterima selama masa perkuliahan, yang kedua menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan selama melakukan penelitian. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan. Adapun manfaat bagi BTN KC Pekanbaru, membantu calon nasabah memutuskan dengan cepat produk simpanan yang seperti apa yang akan dibuka sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu menghemat waktu customer service dalam pembukaan rekening. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan operasional layanan. Adapun manfaat bagi dunia pendidikan, yang pertama mungkin bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengerjakan penelitian selanjutnya. Yang kedua, pembaca atau penonton video ini bisa mendapatkan ilmu serta mampu menerapkan dalam dunia kerja ataupun pendidikan. Baiklah, saya akan masuk ke dalam bagian untuk demo program. Di dalam sistem ini terdapat 3 aktor, yaitu admin atau HCS, yang kedua CS, yang ketiga adalah calon nasabah. Di sini merupakan tampilan login untuk aktor admin dan juga customer service. Kita akan masuk sebagai aktor admin. Masukkan username dan juga password. Nah, berikut tampilan dari aktor admin. Ada 5 menu, ada menu user, nasabah, kriteria, pertanyaan, dan juga produk simpanan. Pada menu user, admin dapat menambahkan data user, siapa yang akan menggunakan sistem ini. Nah, kita akan menambahkan data user. Karena kita sebagai admin, kita mencoba menambahkan user customer service. Pilih customer service, masukkan nama lengkapnya, masukkan username-nya, masukkan password, simpan. Nah, data user sudah tersimpan dengan nama lengkap Hasti Rizky, username hasti.rizky, levelnya customer service. Berikutnya ada menu nasabah. Nah, di sini admin juga bisa menambahkan data nasabah yang nantinya setelah menambahkan data nasabah diisi data penggunanya dan akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk data nasabah, di sini kita akan mencoba menambahkan terlebih dahulu, masukkan nick, nama lengkap nasabahnya, email, dan juga nomor HP beserta alamat. Lanjut ke pemilihan produk. Setelah data nasabahnya muncul, nah di sini nanti nasabah akan menjawab pertanyaan yang akan muncul dari sistem. Untuk siapa rekening ini akan dibuat, misalnya perorangan, pilih selanjutnya. Nah, di menu admin di sini tampil untuk produk-produk tabungan dari perorangan beserta info produknya. Ini hanya untuk tampilan di admin dan juga customer service karena untuk melihat apakah produknya sudah sesuai kriteria atau belum. Kita skip dulu untuk menu nasabah, kita masuk dulu ke menu kriteria. Di kriteria dan juga produk simpanan ini merupakan basis pengetahuan dari sistem pakar ini. Nah, setiap produk simpanan itu memiliki
benefitnya tersendiri ataupun karakter atau kategorinya tersendiri. Misalnya di sini ada 16 produk simpanan, misalnya Batara, Prima, dan Investa. Nah, untuk dari sekian banyak ini kita tentukan dulu kriteria dari setiap produk ini. Kita lihat dulu ke menu kriteria. Nah, di sini sudah terdapat 5 kriteria. Kriterianya ada tujuan pembuka rekening, nantinya nasabah membuka rekeningnya untuk siapa, untuk perorangan atau untuk lembaga. Jenis mata uang yang akan digunakan apa, rupiah atau valuta asing. Nah, kita coba menambahkan data kriteria baru, yakni misalnya fasilitas rekening simpan. Nah, sudah tertambah data fasilitas rekening. Fasilitas rekening apa yang ditawarkan? Misalnya di dalam fasilitas rekening itu terdapat ATM simpan. Nah, sudah tertambah kriteria baru fasilitas rekening, yaitu ATM. Untuk berikutnya kita ke menu pertanyaan. Di menu pertanyaan ini kita akan men-set pertanyaan yang akan dijawab sesuai nantinya untuk mengarahkan nasabah ini ke produk simpanan seperti apa yang ia butuhkan. Di sini ada untuk siapa rekening ini akan dibuat, jenis mata uang apa yang akan digunakan. Nah, pertanyaan ini relevan dengan kriteria yang sudah dibuat. Misalnya tadi kriterianya tujuan pembuka rekening untuk perorangan atau lembaga. Maka pertanyaan yang relevan yaitu untuk siapa rekening ini akan dibuat, untuk perorangan atau lembaga. Jenis mata uang apa yang akan ia gunakan? Nah, di kriteria sudah ada jenis mata uangnya rupiah atau valuta asing. Kita akan coba menambahkan pertanyaan baru. Tadi kita sudah menambahkan kriteria fasilitas rekening, maka kita coba tambahkan pertanyaannya fasilitas apa yang akan Anda butuhkan dari rekening ini, simpan. Oke, sudah tertambah pertanyaannya. Untuk produk simpanan, di sini menu untuk menambahkan produk simpanan yang terdapat di BTN KC Pekanbaru. Misalnya kita akan menambahkan produk simpanan baru, yakni nama produknya tabungan falas dengan persyaratannya KTP, NPWP, saldo minimum misalnya 20 US dollar. Setelah itu manfaatnya dapat digunakan di luar negeri. Simpan. Nah, tabungan falas tadi sudah tersimpan di dalam produk simpanan dari menu sistem pakar ini di produk simpanan. Nah, kita akan kita set dulu produk ini kriterianya masuk kemana. Dari ini tadi produknya misalnya Batara, kita set nih untuk produk Batara di tombol yang ini untuk men-setnya. Nah, kita set Batara ini tujuan pembukaan rekeningnya bisa dibuka oleh siapa saja, bisa dibuka oleh perorangan atau lembaga atau keduanya. Kalau perorangan, maka kita set kriterianya yaitu perorangan. Jenis mata uangnya untuk Batara rupiah atau valuta asing, kita pilih rupiah. Untuk kategori rekening, dia ada transaksi, investasi, KPR atau kredit, dan juga bisnis. Nah, Batara ini bisa digunakan untuk tabungan transaksi dan juga tabungan kredit. Selanjutnya untuk kebutuhan transaksinya, Batara ini bisa di atas atau limit ATM-nya di atas 5 juta. Nah, jika sudah selesai sampai di sini untuk kriteria tabungannya, maka bisa langsung kita simpan. Nah, sudah terset untuk kriteria dari tabungan Batara ini. Selanjutnya kita akan masuk ke menu customer service. Nah, ini merupakan tampilan dari menu customer service, kurang lebih sama dengan tampilan admin, di mana perbedaannya hanya data user, karena admin tidak bisa menambahkan data user ke dalam sistem. Untuk fungsi lainnya sama seperti di fungsi untuk admin. Kita akan beralih ke tampilan untuk calon nasabah. Calon nasabah datang ke BTN Pekanbaru, belum tahu untuk membuka tabungan apa, maka diklik pendaftaran nasabah. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari tampilan calon nasabah.
Sistem ini akan membantu Anda mendapatkan jenis simpanan sesuai dengan kebutuhan. Silakan isi data terlebih dahulu. Maka nasabah harus mengisi datanya terlebih dahulu. Masukkan NIK, masukkan nama lengkap, masukkan email, masukkan nomor HP, dan juga masukkan alamatnya. Lalu lanjut ke pemilihan produk. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah kita masukkan tadi. Nasabah memilih jawaban dari pilihan yang sudah disediakan. Untuk siapa rekening ini akan dibuat? Misalnya nasabah membuat untuk dirinya sendiri atau perorangan, maka dipilihlah perorangan. Selanjutnya, nah di sini muncul untuk nama-nama data tabungannya, tetapi hanya namanya saja. Nasabah tidak bisa melihat informasi rekeningnya karena harus menjawab dulu nih supaya nanti tahu rekening mana yang cocok dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita jawab jenis mata uang apa yang akan digunakan. Misalnya kita menggunakan jenis mata uang rupiah. Selanjutnya, untuk apa tujuan Anda membuka rekening? Apakah untuk transaksi atau tabungan, untuk investasi, KPR atau kredit, atau juga bisnis? Kita pilih transaksi atau tabungan. Nah, keperluan transaksi apa yang Anda butuhkan? Di sini sudah ada pilihannya. Misalnya kamu butuh keperluan transaksi hanya untuk nabung aja, nggak banyak-banyak untuk limitnya. Jadi kita pilih yang limit ATM-nya hanya di bawah 5 juta saja. Nah, silakan pilih benefit rekeningnya. Ada yang bebas biaya administrasi bulanan, ada juga yang dapat bertransaksi di kantor pos pada hari Sabtu atau Minggu. Biasanya kan bank nggak buka di hari Sabtu atau Minggu. Nah, nasabahnya lebih ke bebas biaya administrasi bulanan. Selanjutnya pilih. Nah, muncullah outputnya, yakni tabunganku. Tabunganku ini yang paling cocok dengan kebutuhan nasabah tadi. Sudah muncul persyaratan beserta manfaatnya secara lengkap. Lalu nasabah tinggal mengklik pilih produknya. Nah, output terakhirnya, terima kasih, proses pemilihan produk simpanan telah selesai. Silakan ambil formulir pembukaan rekening Anda ke petugas security. Lalu kembali ke halaman depan. Berikutnya kita akan masuk kembali ke sistem admin. Nah, kita masuk ke dalam sistem admin. Karena tadi nasabahnya sudah menginputkan data diri dan memilih produk simpanan, maka kita masuk ke dalam menu nasabah, melihat. Nah, di sini sudah masuk tabunganku dengan NIK sekian, nama, nomor HP, dan email. Data ini nanti bisa digunakan sebagai data untuk marketing atau follow up kembali kalau misalnya nasabahnya tidak jadi membuka rekening. Nah, data ini bisa kita ekspor atau kita download dengan mengklik ekspor data. Maka datanya bisa kita download. Nah, datanya sudah kita download, kita buka. Nah, berikut tampilan dari data yang sudah dapat di-download dari nomor NIK, nama lengkap, email, nomor HP, alamat, dan juga produk simpanan. Baiklah, sekian untuk demo programnya dari sistem pakar pemilihan produk simpanan berbasis web ini di BTNKC Pekanbaru. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kalimat yang salah atau kurang jelas dalam penyampaiannya di video ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.